Dalam dunia supranatural, dunia metafisika, itu banyak yang memanfaatkan ayam cemani, yaitu ayam hitam mulus itu untuk berbagai ritual. Kenapa harus memakai ayam cemani? Hal ini karena ada suatu hikayat secara turun-temurun mengenai asal-usul ayam ini. Kita mulai pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Pada zaman dulu di daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah itu tinggallah seorang yang mempunyai ilmu hikmah, ilmu kesaktian yang sangat bijaksana dan dihormati oleh masyarakat. Namanya adalah Ki Ageng Makukuhan. Beliau itu adalah murid dari Kanjeng Sunan Kudus dan juga Kanjeng Sunan Kalijaga. Selain terkenal sebagai pemuka agama dan ahli ilmu hikmah, Ki Ageng Makukuhan itu juga pandai bercocok tanam dan beternak ya. Beliau ini memiliki ayam peliharaan yang cukup unik pemirsa. Ayam tersebut itu warnanya hitam semua kecuali bagian paruh yang berwarna putih. Ayam ini bukan seperti ayam pada biasanya. Banyak orang-orang, para masyarakat itu yang datang ke rumah beliau itu untuk mengaji, terus kemudian belajar berkebun, belajar beternak, dan ada yang belajar ilmu hikmah. Kemudian banyak juga yang meminta nasihat, meminta pertolongan kepada beliau ini. Ternyata karena ketinggian ilmu hikmah yang dimiliki Ki Ageng Makukuhan, membuat salah seorang sesepuh di daerah itu yang bernama Ki Darjo itu menjadi iri dan dengki. Dulu sebelum kedatangan Ki Ageng Makukuhan, Ki Darjo itu menjadi tempat bertanya dan tempat meminta pertolongan para masyarakat Kedu dan sekitarnya. Namun kini masyarakat sudah berpaling darinya ya, dan memilih Ki Ageng Makukuhan karena ketinggian ilmunya pemirsa. Di suatu hari itu Ki Ageng Makukuhan berhasil mengobati salah seorang anak, yaitu anak dari pejabat pemerintahan. Anak tersebut yaitu anak dari Panembahan Hargo Pikukuh. Anak tersebut berhasil disembuhkan dari sakit itu yang telah lama dideritanya pemirsa. Dalam prosesi penyembuhan, Ki Ageng itu menggunakan sarana ayam cemani yang memang beliau miliki. Dengan sembuhnya anak tersebut, nama Ki Ageng Makukuhan itu menjadi semakin harum, semakin terkenal, dan semakin dipercaya oleh orang-orang. Namun tidak bagi Ki Darjo, iri dengki semakin menjadi-jadi. Ki Darjo pun marah dan mencoba segala cara untuk menyingkirkan Ki Ageng Makukuhan, yaitu mulai dari pertarungan secara langsung maupun penyerangan dari belakang itu pernah Ki Darjo lakukan. Ki Darjo itu mempunyai sumpah untuk melenyapkan Ki Ageng Makukuhan bagaimanapun caranya. Pada suatu hari, salah satu murid Ki Ageng Makukuhan itu yang bernama Selo Ombo menemukan gurunya tersebut telah meninggal di pemakaman. Entah apa sebabnya itu tidak seorang pun mengetahuinya. Mungkin dibunuh oleh Ki Darjo atau yang lainnya, tidak ada yang tahu. Akhirnya sepeninggal gurunya tersebut, murid-murid Ki Ageng itu mengambil alih semua pekerjaan gurunya itu, termasuk dalam merawat ayam-ayam cemani kesayangan Ki Ageng Makukuhan. Ayam-ayam tersebut berkembang biak dengan baik dan membuat Ki Darjo itu mempunyai rasa iri kembali pemirsa. Di suatu hari Ki Darjo ketahuan mencuri ayam-ayam cemani tersebut. Kemudian ditegur oleh Selo Ombo. Namun Ki Darjo itu tidak terima dan terjadilah perkelahian yang sangat sengit dengan Selo Ombo. Ki Darjo berhasil dikalahkan dan tewas dalam pertarungan tersebut. Masyarakat itu sangat senang mendengar berita kematian Ki Darjo ya. Mereka itu tidak perlu khawatir lagi akan teror santet yang sering didengung-dengungkan Ki Darjo kepada orang yang tidak mau nurut kepadanya pemirsa. Sejak saat itulah ayam hitam atau ayam cemani milik Ki Ageng Makukuhan itu menjadi ayam peliharaan masyarakat Kedu. Di suatu waktu, Selo Ombo itu bermimpi diperintahkan oleh Ki Ageng Makukuhan untuk mengawinkan ayam-ayam tersebut. Dan dari hasil perkawinan tersebut akhirnya melahirkan ayam hitam mulus.
Paruh ayam yang tadinya itu putih juga telah berubah menjadi hitam. Ayam inilah yang sekarang itu dikenal dengan ayam cemani. Nah, dari histori atau dari hikayat tersebut, akhirnya ayam cemani digunakan oleh para spiritualis untuk berbagai ritual mistik, baik itu ritual jalur ilmu putih maupun ritual jalur ilmu hitam. Ayam cemani memang mempunyai asror ataupun kekuatan mistis seperti yang telah dipraktekkan Ki Ageng Makukuhan untuk sarana penyembuhan penyakit yang memang sudah lama diderita seseorang. Selain itu, ayam cemani juga menjadi bagian dari acara-acara sakral ya, seperti mungkin bersih desa, mungkin sekaten atau grebek maulid dan lain sebagainya. Secara energi supranatural, sebenarnya ayam cemani ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ayam cemani Widitro. Ayam cemani Widitro ini memiliki energi metafisik itu sebagai sarana untuk tolak bala, tolak bencana, dan sebagai sarana pengasihan ataupun asmara. Ciri-ciri ayam cemani Widitro ini adalah memiliki sapuan garis itu di leher, dada, paruh, dan di selangkangan. Kemudian yang kedua adalah cemani kai-kai. Jenis cemani ini memiliki energi metafisik itu untuk menangkal kekuatan ilmu hitam ya, seperti santet, teluh, guna-guna, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya yaitu ditandai dengan bulu hitam kebiru-biruan. Yang ketiga adalah ayam cemani waras trotomo. Jenis inilah yang kerap digunakan untuk berbagai sarana ritual ya. Ciri-cirinya itu adalah berwarna hitam legam semuanya, mulai dari bulu, paruh, kaki, cengger, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian ilmiah ya, ayam cemani berwarna hitam itu disebabkan karena mutasi genetik atau dalam dunia sains itu disebut dengan istilah fibromelanosis. Ayam cemani ini harganya cukup mahal karena memang disebabkan keunikan dan kesakralannya tersebut. Di video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai khasiat khusus dari ayam cemani ini pemirsa, yaitu tulang ayam cemani. Khasiat tulang ayam cemani ini dikemukakan oleh sosok kiai yang ahli ilmu hikmah. Untuk kali ini kita cukupkan dulu ya, tunggu video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe karena Anda akan menemukan berbagai pembahasan menarik di channel ini, yaitu seputar dunia metafisika atau dunia spiritual. Saya Patih Nur Alam undur diri, akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.